Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aldaviandani, mahasiswa Kris Husada, jurusan Keperawatan 1A. Saya di sini akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia yang berisikan materi kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Mari kita cari tahu di slide selanjutnya. Apa sih definisi kalimat efektif? Nah, di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, di sini ada 8 poin syarat kalimat efektif. Di poin pertama itu ada kesatuan gagasan. Di poin kedua ada kepaduan, di poin ketiga ada kesejajaran, di poin keempat ada kehematan, di poin kelima ada penekanan, di poin keenam ada variasi, di poin ketujuh ada logika, dan yang terakhir ada pilihan kata. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kesatuan gagasan. Apa sih kesatuan gagasan itu? Nah, kesatuan gagasan yaitu kalimat harus memiliki gagasan yang jelas. Poin kedua ada tidak memiliki kesatuan gagasan karena yang pertama kalimat terlalu panjang, yang kedua fungsi kata tidak jelas, yang ketiga penggunaan preposisi tidak tepat. Kita ke contoh kalimatnya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya nih. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, Firdaus membawa oleh-oleh dari Palembang. Subjeknya itu ada nama orang yaitu berisikan Firdaus. Predikat itu kalimat kerja yaitu membawa. Di sini ada objek. Objek itu kayak kata benda. Di sini ada oleh-oleh. Dan di sini ada keterangan. Keterangan itu yang dimaksud bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Keterangan tempatnya di sini ada dari Palembang. Dan contoh yang kedua yaitu ibu memasak gulai ikan di dapur. Subjeknya nama orang di sini ada ibu, predikatnya keterangan kerja ada memasak, objeknya kata bendanya di sini ada gulai ikan, keterangan tempatnya di sini ada di dapur. Nah, itu contoh-contoh kalimat kesatuan gagasan. Nah, kita ke slide selanjutnya ada kepaduan. Apa sih yang dimaksud kepaduan itu? Kepaduan adalah keterkaitan kalimat antar satu dengan yang lainnya sehingga membentuk paragraf yang padu dan mempunyai struktur yang saling berhubungan. Di sini saya akan kasih contoh kalimat kepaduannya. Nah, contoh kalimat kepaduannya ada dua nih. Di sini ada kalimat yang tidak padunya. Di sini contoh pertama ada makalah ini membahas tentang desain interior pada rumah adat. Ini contoh kalimat tidak padu. Saya revisi menjadi makalah ini membahas desain interior pada rumah adat. Nah, di sini kata tentangnya itu dihapus dikarenakan membahas itu sudah meliputi kebutuhan pokok pada kalimat kepaduan. Dan di sini saya akan memberikan contoh yang kedua yaitu kalimat jurnal ini membahas tentang teknologi kecerdasan buatan. Ini contoh kalimat tidak padu nih. Nah, kita jadikan kalimat padu yaitu menjadi jurnal ini membahas teknologi kecerdasan buatan. Sama seperti di atas, kalimat tentangnya kita hapus karena tidak perlu. Karena menjadi tidak padu, makanya harus dihilangin. Karena kan membahas itu sudah termasuk membahas ya, jadi kalimat tentangnya tidak perlu dikasih lagi. Mari kita ke slide selanjutnya, ada kesejajaran. Apa sih yang dimaksud kesejajaran itu? Kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk kata atau kalimat atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai untuk memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Nah, di sini jika kalimat pertama menggunakan kata kerja atau verba, maka kalimat kedua juga harus menggunakan kata verba. Jadi harus nyambung nih, sama-sama harus ada kata verbanya. Dan di sini ada contohnya, jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbunan me, maka kalimat selanjutnya juga harus menggunakan kalimat me juga. Karena agar sejajar, maka kita harus secara bersamaan ya.
Nah, di sini ada dua contoh kalimat kesejajaran, yaitu contoh pertama ada harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Ini contoh kalimat yang salah nih. Nah, saya revisi menjadi harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Ini baru benarnya, contoh kalimat benarnya. Karena di sini kan sudah ada kalimat dibekukan nih, kata berimbunan di. Dan di sini juga harus ada nih berimbunan di. Jadi harus sama-sama padu, harus sejajar. Nah, di sini ada contoh kalimat kesejajaran yang kedua. Ini adalah contoh kalimat yang salah nih ya. Pada hari Kamis 25 Oktober 2021 diadakan rapat RW RT untuk membahas pilkada. Ini contoh kalimat yang salah. Kenapa salah? Karena di sini kenapa harus RW dulu baru RT? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk organisasi lembaga organisasi kemasyarakatan itu yang didahulukan itu dari jenjang bawah itu pertama ada RT, baru kita ke RW. Jadi di sini tuh kalimatnya salah ya. Nah, di sini itu baru saya revisi menjadi hari Kamis 25 Oktober 2001 diadakan rapat RT RW untuk membahas pilkada. Jadi di sini itu poinnya kita harus mensejajarkan RT dulu baru RW karena harus dari lembaga bawah dulu baru lembaga menengah baru lembaga ke atas. Jadi urutan guys gitu. Ini contohnya ya seperti ini. Dan di kalimat selanjutnya ada kehematan. Apa sih kehematan itu? Nah, di sini saya jelasin nih, kehematan sebuah kalimat maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata atau frasa yang dianggap tidak perlu tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Jadi ibaratnya kayak kita nggak boleh pemborosan kata, harus seimbang dan nggak boleh terlalu pendek juga. Jadi kita harus menggunakan kata yang efisien. Nah, di sini penggunaan kata atau frasa yang berlebih tentu akan mengaburkan maksud kalimat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penghematan, yaitu diantaranya menghilangkan pengulangan subjek, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat, dan yang ketiga tidak menjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Nah, di sini saya kasih contoh kalimat kehematannya nih di sini. Contoh yang pertama, karena ia tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Ini contoh kalimat yang salah. Saya revisi menjadi karena tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu baru yang benar. Kenapa di sini kalimat ianya saya hilangkan? Karena di sini tuh sudah apa ya? Sudah membahas dia, jadi tidak perlu ada kalimat iya lagi. Jadi itu termasuk pemborosan kata ya, jadi kita hilangkan. Dan di sini ada contoh kedua. Contohnya yaitu beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Ini contoh yang salah ya. Dan saya revisi menjadi beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Nah, di sini murid-muridnya terlalu banyak kata-katanya sehingga jadi pemborosan kata. Jadi muridnya dihilangkan satu kalimat dan direvisi menjadi seperti ini. Jadi intinya kayak gitu ya. Tidak boleh ada pemborosan kata. Mari kita ke slide selanjutnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ada definisi penekanan. Penekanan apa sih penekanan itu? Penekanan adalah upaya pemberian aksentuasi, pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau kalimat bagian, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara pemindahan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama. Oke, kita ke slide selanjutnya ada contoh kalimat penekanan. Di contoh pertama ada contoh yang salah. Seperti ini, diperlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Contoh yang benarnya dan saya revisi di sini menjadi sumber daya alam diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jadi di sini ada kalimat penekanan lagi yang direvisi. Dan contoh kedua ada hari sudah mulai gelap, kakak belum pulang juga. Ini contoh kalimat yang salah dan kita revisi menjadi hari sudah mulai gelap, tetapi kakak belum pulang juga. Itu di situ baru kita revisi menjadi kalimat yang benar. Oke, kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada kalimat variasi. Apa sih kalimat variasi itu?
Variasi dibutuhkan agar sebuah tulisan tidak membosankan, misalnya dengan kalimat memadu padankan, kalimat aktif dan pasif, kalimat tunggal dan majemuk, dan bisa juga menggunakan kalimat inversi. Kita ke slide selanjutnya, ada contoh kalimat variasinya. Nih, contoh yang pertama ada, saya sedang tidur, hujan turun. Itu contoh kalimat yang salah. Kita revisi menjadi, saya sedang tidur ketika hujan turun. Itu baru contoh kalimat yang benar. Dan di poin kedua ada contoh mobilnya mulai rusak. Mobilnya dibeli dengan gaji pertamanya. Ini contoh yang salah dan kita revisi menjadi mobil yang dibeli dengan gaji pertamanya mulai rusak. Itu adalah contoh kalimat yang benar. Dan di sini ada contoh kalimat logika. Apa sih logika itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Logika adalah kalimat tersebut harus dapat dipahami dengan mudah dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku atau EYD. Hubungan unsur-unsur yang ada dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Ini kalau logika itu kata-katanya atau kalimatnya harus logis ya. Contoh kalimatnya yaitu gini. Di contoh yang pertama ada, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Ini contoh yang salah nih. Saya revisi menjadi, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Ini baru contoh yang benar. Kenapa diganti jadi kayak gini? Karena waktu dan tempat kami persilakan itu kurang etis ya. Jadi secara logika atau secara logis, harus waktu dan tempatnya harus dihilangkan. Jadi di sini kita sudah tertera kami persilakan gitu. Itu dipikir secara logikanya kayak gitu guys. Dan di sini contoh yang kedua ada, untuk mempersingkat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Ini contoh yang salah nih. Saya revisi menjadi, untuk menghemat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Mempersingkat itu kalimatnya kurang logis ya, jadi kita ganti untuk menghemat waktu. Tuh. Jadi intinya kalau misalkan kalimat logika itu harus dipikir secara logis dan secara logika agar pembaca itu mengetahui, oh kalimatnya iya gini nih, gini gitu. Kita ke slide selanjutnya, ada pilihan kata. Apa sih pilihan kata itu? Di sini saya akan menjelaskan. Pilihan kata perlu diperhatikan dalam kegiatan menulis. Kita harus membedakan pilihan kata yang digunakan dalam menulis artikel populer maupun karya ilmiah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kalimat pilihan kata. Jadi kita kalau misalkan membuat karya ilmiah atau novel ataupun jurnal, kita pemilihan katanya kita harus bagus. Kita harus dilihat juga nih kalimatnya, pilihan katanya udah bener apa belum. Kayak ini contoh kalimat tidak tepatnya. Perakiraan cuaca hari ini hujan. Ini contoh kalimat tidak tepat. Saya revisi menjadi, perkiraan cuaca hari ini hujan. Ini contoh kalimat yang tepat. Karena perakiraan itu kurang enak gitu didengarnya. Jadi kita ganti perkiraan. Nah, itu contoh kalimat kata yang tepat tuh. Kayak gitu. Dan yang contoh kedua ada, seseorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Ini contoh kalimat yang salah ya. Kita benarkan, kita revisi menjadi, seseorang perempuan ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Ini baru contoh yang benar. Karena kalau mati itu didengar orang kurang enak ya. Karena mati itu buat makhluk hidup seperti kayak binatang. Kalau untuk manusia itu kan lebih tepatnya, lebih etisnya itu meninggal. Jadi di sini pilihan kata yang benar itu harus meninggal gitu. Jadi kita juga harus memilih kata itu, harus memilih yang baik dan benar dan jelas juga. Jadi agar pembaca itu mengetahui. Oke, gitu saja presentasi dari saya dan contoh pendapat saya juga atas pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran ataupun ada pertanyaan, boleh kita share nanti di diskusi, kita share bareng-bareng dan kita bisa belajar bareng. Jadi gitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.